Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Pintar, pintar. Nah, sekali lagi ya, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak ingin mengecek kehadirannya. Kira-kira ada yang tidak hadir tidak? Ada yang nggak hadir? Faijan tidak hadir, kenapa? Sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan Faijan ya diangkat penyakitnya dan sehat selalu, dan kita semua yang ada di sini mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal amin. Ya, bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Rabbi zidna ilman wa zidna fahman abadu. Nah, sebelum ya Bapak lanjutkan ke materi hari ini, Bapak minta tolong untuk Naya Tama untuk memimpin doanya. Belum siap. Berdoa dalam hati sesuai cara masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Nah, selanjutnya ya mari sebelum kita ke materi hari ini, kita alangkah baiknya untuk memupuk rasa nasionalisme kita untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Nah, selanjutnya mari sama-sama kita berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan berdiri anak-anak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jalan pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang memupuk rasa kecintaan kita kepada tanah air. Insya Allah semuanya hafal ya? Hafal tidak? Hafal. Nah, kita lanjut ke materi hari ini. Kita belajar tentang Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia. Tapi sebelum itu kita akan tahu apa sih tujuan pembelajaran kita. Apa sih yang harus kita ketahui di pelajaran ini? Nah, yang pertama, peserta didik dapat membaca surah An-Nisa ayat 59 sesuai keadaan ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah. Jadi kalian harus bisa tuh bagaimana membaca surah An-Nisa dengan menggunakan tajwid alif lam komariah dan alif lam samsiah. Yang kedua, peserta didik dapat menghafal surah An-Nisa sesuai kaidah tajwid. Jadi nanti Bapak akan tes nih ya. Kira-kira siapa yang sudah hafal surah An-Nisa. Yang terakhir, yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui hukum alif lam samsiah dan alif lam komariah. Mudah-mudahan ya tujuan pembelajaran hari ini kita bisa tercapai. Kita lanjutkan untuk selanjutnya. Nah, di sini kita bertafakur. Apa sih bertafakur? Bertafakur artinya bagaimana kita berpikir kembali untuk mempelajari ayat-ayat di sini, ya. Atau pembelajaran di sini yang pertama, bagaimana Rasulullah SAW ada Rasul yang terakhir. Salah satu mukjizatnya adalah mendapatkan ayat suci Al-Quran sebagai
mukjizat bagi manusia. Yang kedua, Islam sebagai agama yang dibawanya merupakan ajaran dan petunjuk paling lurus dan benar. Yang ketiga, semua ajaran tersebut terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat, Al-Quran menjadi petunjuk penjelas dan pembeda antara kebenaran dan juga kebatilan. Yang terakhir, Al-Quran dan hadis memiliki peran yang sangat penting untuk menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan kita sebagai manusia. Nah, ini selanjutnya adalah surah An-Nisa ayat 59. Nah, nanti Bapak akan bacakan lalu kalian ulangi. Bapak mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Di antara kamu kemudian, jika kamu berbeda pendapat ya atau ada perselisihan tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Al-Quran atau kepada Allah dan juga kepada Rasul atau kepada hadis ya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagi kita semua atau bagi kamu dan lebih baik akibatnya. Jadi kandungan ayat surah An-Nisa ayat 59 ini bagaimana memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Artinya apa? Artinya harus taat kepada perintah-perintah Allah dalam Al-Quran dan perintah Rasul dalam hadisnya. Bukan cuma itu, juga kita harus taat kepada para pemimpin kita. Dengan pemimpin salah satu syaratnya ada pemimpin yang bertakwa. Jadi kalau ada pemimpin merintahkan yang baik, kita ikutin. Presiden contohnya merintahkan kita untuk bagaimana memakai masker saat pandemi. Nah, kita harus taat. Karena apa? Untuk menjaga kesehatan. Kecuali presiden nyuruhnya apa? Hai para masyarakatku, ya, selama pandemi kamu mencuri. Nah, itu nggak boleh. Selama perintahnya itu baik, sesuai dengan kaidah syariat agama Islam, maka kita diperintahkan untuk taat kepada para pemimpin. Ya. Kalau misalkan ada perdebatan, perselisihan di antara kita yang nggak ketemu jalan keluarnya, maka kembalilah kepada Al-Quran dan kepada hadis yang bagaimana menunjukkan bagaimana solusi di dunia dan juga solusi di akhirat. Nah, selanjutnya di sini ya ada kandungannya ya atau ada sebagai kandungan surah An-Nisa ayat 59 yang pertama. Perintahnya untuk patuh dan taat kepada Rasul, kepada Allah dan para pemimpin. Yang kedua, ketaatan tersebut bersifat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi, mengamalkan Al-Quran. Yang terakhir, mematuhi perintah para pemimpin selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga sunnah. Nah, itu adalah pengertian atau kandungan surah An-Nisa ayat 59. Nah, di sini ada soal tentang pertanyaan ya yang mengenai dengan surah An-Nisa. Coba Bapak mau bertanya sama Gani. Coba Gani, kamu jawab. Di sini ada pertanyaan dalam surah An-Nisa ayat 59. Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk taat kepada Allah dan taat kepada serta taat kepada siapa? Pemimpin yang
Iya, yang C, pemimpin yang bertaat. Kasih tepuk tangan buat Jami. Jadi jawabnya adalah bagaimana bukan cuma taat kepada Allah dan Rasul, tapi juga kita harus taat kepada pemimpin yang bertakwa. Pada orang tua ya taat, tapi perintah dalam surah An-Nisa-nya adalah taat kepada pemimpin. Kalau pemimpin ingkar, tidak. Kalau misalnya walaupun dia pemimpin, tapi pemimpin ingkar mengajak kepada keburukan, kita wajib untuk mengingkari atau untuk tidak mentaatinya. Nah, ini adalah soal atau bagaimana untuk mengetahui kemampuan kalian tentang surah An-Nisa ayat 59. Nah, selanjutnya kita belajar tentang hukum alif lam. Alif lam ada dua, ada alif lam samsiah, ada alif lam komari. Apa sih alif lam samsiah? Nah, itu samsiah artinya matahari. Komariah artinya adalah bulan. Apa sih alif lam samsiah? Nah, di sini alif lam samsiah adalah suatu ayat dikatakan alif lam samsiah apabila alif lam diikuti salah satu huruf hijaiyah yang 14 ini. Ta, sa, da, za, roza, sa, sha, sodo, tozo, la, lana. Ini ada huruf alif lam samsiah. Cara membacanya adalah mengidghamkan, artinya bunyi huruf lam hilang dan melebur ke dalam huruf berikutnya. Contoh misalkan. Nah, ini ada contoh alif lam samsiah misalkan. Nah, di sini misalkan contoh to. Nah, ini kan tulisannya harusnya wal torik, tapi dibacanya wat torik. Dianggapnya alif lamnya tidak ada. Ada alif lam komariah. Apa sih alif lam komariah? Sedangkan alif komariah adalah terdapat al diikuti salah satu huruf hijaiyah. Wa abaja hahafo agofako kama waha, ya, atau disingkat misalnya abgi hajaka wahob akimah. Cara membacanya adalah jelas hingga sering disebut ijhar komari, artinya alif lamnya dibaca jelas. Contoh, nah ini ada fil arbi, al bariyah, al gofur karena huruf go, al wahab ha, al minal jinnah ja, fil kitab ada huruf K, ada al wasilah, ada huruf waw. Paham sampai sini? Paham. Untuk selanjutnya, nah di sini ada soal. Ya, Bapak akan tanya, kira-kira paham nggak sampai sini tentang alif lam komari dan alif sam? Coba Jifara. Nah, mana Jifara? Nah, Jifara. Nah, di sini ada pertanyaan, cara membaca hukum alif lam dengan mengidghamkan, artinya bunyi huruf lam hilang dan melebur ke dalam huruf berikutnya disebut alif lam apa? Iya, yang C ya, pindah alif lam samsiah. Kasih tepuk tangan buat. Iya, kalau alif lam kami salah. Nah, ini alif lam samsiah, alif lam kami salah. Nah, itu adalah pengertian atau soal tentang alif lam samsiah dan alif lam komariah. Nah, untuk soalnya sebelum Bapak merangkum ya soal-soal di sini, Bapak ingin tahu ya siswa yang hafal dan juga siswa yang bisa membaca surah An-Nisa ayat 59. Nah, coba Bapak pengen dengar ya hafalan dari Ilham ya untuk membaca surah An-Nisa ayat 59. Coba Ilham bacakan surah An-Nisa ayat 59.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Selanjutnya Bapak akan memberikan kesimpulan pada pertemuan hari ini. Nah, yang pertama ya, perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis berikut ini merupakan perilaku semangat untuk materi hari ini. Yang pertama, perintah untuk patuh dan taat kepada Allah dan juga Rasul. Hati pemimpin wilayah amri selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadis. Yang terakhir, mengamalkan Al-Quran dan mempelajarinya, terutama ilmu tajwidnya. Nah, itu kesimpulan dari Bapak. Coba sekarang Bapak ingin tahu kesimpulan dari kalian. Coba Bapak pengen kesimpulan dari Naisa untuk menyimpulkan materi pada hari ini. Ya, saya temukan buat Naisa. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah pertemuan hari ini sudah di ujung pertemuan kita. Besok minggu depan kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya membahas tentang apa sih itu Al-Qur'an dan juga apa sih itu hadis. Nah, sebelum kita tutup, nah kemarin kalian sudah belajar bagaimana menyanyikan dimensi apa? Dimensi P5. Sekarang Bapak pengen dengar kalian menyanyikan sama-sama menyanyikan dimensi P5. Bapak hitung 1, 2, 3. Pajak Pancasila dan bertakwa, Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar. Iya, terima kasih dari Bapak Tukang Sian. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.